Hai everyone, kembali lagi di siaran Sinias Mata. Yeay. Wih, akhirnya kita kembali lagi nih di episode kita kali ini. Pastinya kita bakal kedatangan tamu yang sangat spesial, Raisa. Iya, bener banget. Nah, sebelum kita kasih tahu bintang tamunya siapa, yuk kenalin dulu. Hai semua, aku Raisya. Dan aku Yusuf. Kita berdua bakal nemenin kalian podcast seru pada siang hari ini. Yeay. Nah, kalau ngomongin anak muda yang penuh inspirasi dan bisa membawa perubahan positif, siapa sih yang dipikirin kalian itu? Pastinya bukan cuma seseorang yang aktif, tetapi juga inovatif dan kreatif nggak sih, Raisa? Bener banget Yusuf. Dan pastinya dia adalah pemenang duta OSIS Kabupaten Batang. Penasaran nggak sih siapa Yusuf? Wah, penasaran banget, Raisa. Iya. Mari kita sapa aja nggak sih? Iya, langsung aja kita sapa. Halo Aisyah. Halo. Gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Ya mantap nih, senang banget deh bisa ngobrol bareng kamu hari ini. Siapa sih yang nggak senang, Kak, ngobrol sama duta OSIS Kabupaten Batang? Iya, keren banget ya. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke obrolan lebih lanjut nih, aku penasaran gimana perasaan kamu waktu pengumuman jadi pemenang duta OSIS ya Kabupaten Batang. Perasaannya seneng atau kaget atau bahkan kamu nggak menyangka sama sekali gitu? Nah, pastinya kaget banget ya sih, Kak, bisa keterima atau pemenang jadi duta OSIS di Kabupaten Batang. Bener banget, gimana nih? Ya, awalnya sih saya juga kaget sih, nggak nyangka ya. Iya. Padahal ya lawannya juga bagus-bagus juga. Terus tiba-tiba nggak nyangka itu pemenangnya ternyata juga saya gitu ya. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Pastinya jadi momen yang tidak bisa terlupakan nggak sih? Ya, sangat tidak terlupakan. Nah, sebelumnya mungkin Aisyah bisa perkenalan dulu nih pada teman-teman kita yang lagi nonton, kelas berapa, mungkin ada Sedikit cerita gitu. buat teman-teman kita yang lagi nonton. Ya, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyam Yunus dari SMA Negeri 1 Batang. Sekarang saya berada di kelas 11, tepatnya di kelas 11C. Ya, sedikit cerita dari saya merupakan OSIS, anggota OSIS yang sudah menjabat 2 periode. Ini periode kedua. Wah, keren banget ya sih. Ya. Ini di periode pertama saya menjabat sebagai wasit TIK. Oh, itu apa itu? Itu jadi kayak yang megang-megang kamera, terus bagian ngedit-ngedit juga gitu. Kayak Keren fotografer gitu. Ya. Oh, keren ya. Terus yang kalau periode kedua saya menjabat sebagai ketua 2. Oh, Wah, keren banget jadi ketua 2. udah pemenang duta OSIS, jadi ketua ternyata ya di SMA Negeri 1 Batang kita. Perjalanannya sangat bagus banget ya sih, Raisa. Iya. Ya, alhamdulillah. Terus Saya juga dulu sempat bingung juga mau lanjut OSIS periode 2 apa enggak. Oh iya. Namun bimbang ya bimbang juga. Menurut kesibukan kan juga tambah banyak, Iya. tapi bismillah lanjut periode 2 ternyata sanggup. wah, keren banget loh ya. Iya, keren banget ya. Nah, kita juga pengen tahu nih, awalnya gimana sih kamu ikut ajang duta OSIS ini? Terus apa gitu motivasi terbesar kamu buat daftar gitu? Ya awalnya saya lihat ada pengumuman itu di OSIS Pembina itu ada pengumuman kalau ada lomba Vestanos. Nah, di Vestanos itu kan lombanya ada banyak sih, ada 4 kalau nggak salah. Itu ada debat, LCC, duta OSIS, sama OSIS Award. Terus saya tuh diminta untuk menjadi perwakilan duta OSIS dari SMA Negeri 1 Batang. Itu perwakilan itu saya sama Syifa Yunitias. Oh iya. Ya. Terus saya daftar, seleksi terus ya alhamdulillah. Wah, keren bisa keterima ya kan. Iya, alhamdulillah. Nah, terus awalnya tuh kamu tuh niat banget buat ikut daftar ajang duta OSIS ini, atau awalnya kamu masih ragu-ragu kayak menimbang-nimbang nih ikut apa enggak ya gitu? Jadi Ada teman-teman yang mensupport kamu atau ya awalnya juga ragu-ragu, soalnya emang lagi sibuk-sibuknya sih Iya. ngurusin hal-hal yang lain juga. Terus disupport lah sama teman-teman yang lain, bisa pasti bisa kok. Ya terus bismillah nyoba daftar. Alhamdulillah bisa ngimbangin antara kegiatan yang lain. teman-temannya asik banget ya Kak, bisa Iya, sportif banget ya. Ya, Jadi sportif bisa banget.
Mendukung. kompak banget bisa Iya. support Aisam ini bisa jadi duta OSIS. Nah, terus waktu proses seleksi itu gimana Aisam? Wih, itu prosesnya juga panjang banget sih. Oh, iya. Dari awalnya berapa ya? Itu banyak lah pokoknya. Terus awalnya tuh seleksi pertama itu daring. Jadi kita kayak membuat video, terus nanti di sananya juga diseleksi gitu. 20 video terbaik kayaknya ya. Terus alhamdulillah masuk itu videoku jadi 20 besar. Terus setelah jadi 20 besar itu dipanggil buat datang ke SMA Subah. Itu lanjut seleksi kedua sama sampai selesai. Terus seleksi kedua itu kita kayak maju di halayak umum itu, ditontonin banyak orang gitu buat public speaking. Nervous gak? Ya awalnya wah grogi banget itu, gertek semua. Terus alhamdulillah di seleksi kedua itu lolos juga, lolos. Terus masuk jadi 10 besar. 10 besar itu lagi public speaking lagi, tapi kita nyampaikan orasi gitu, orasi, terus di voting. Itu pas itu pembukaan voting untuk umum. Jadi teman-teman juga bisa pada ngevote. Itu alhamdulillah saya dapat voting terbanyak kedua. Itu juga support dari teman-teman emang luar biasa juga sih. Teman-temannya sangat asik Ya. semua ya. Setelah masuk ke 5 besar diumumkan itu alhamdulillah nama saya masuk 5 besar lagi. Kemudian maju lagi public speaking, orasi. Ya, orasi menyampaikan visi misi saya. Ya, alhamdulillah karena saya ngomongnya lancar dan dapat nilai cukup bagus, jadi alhamdulillah terpilih menjadi duta OSIS. Berarti finalnya di situ ya? Iya, finalnya di 3 besar gitu. Itu berapa lama sih prosesnya? Kayak 1 bulan, seminggu Berapa gitu? hari gitu? Mungkin 2 minggu sih. Oh, Iya. Lama juga ya. iya. Terus aku sama salutnya itu sama teman-teman kamu loh, bisa Iya. support banget gitu sampai nge-share ke mana-mana Iya. gitu. Support banget sama kamu lah. Ya, alhamdulillah juga punya teman kayak gitu ya. Ada nggak tantangan yang menurut kamu sulit selama kamu jalanin proses jadi sampai kamu jadi pemenang duta OSIS Kabupaten Batang ini? Ada sih tantangan, ya banyak sih. Soalnya pas seleksi tahap 1 itu juga kebetulan lagi seleksi Paspara. Oh iya. Jadi saya juga ngelatih nyeleksi adik-adik buat join Paspara. Sama itu saya juga sebelumnya H-1 seleksi itu ketiduran, jadi nggak belajar apa-apa gitu. Kok bisa sih? Iya, Kecapean ya iya kecapean kayaknya. Terus tapi pagi-paginya itu baru belajar sedikit-sedikit dan alhamdulillah soalnya juga udah ada basic public speaking sebelumnya. ASEM ini juga jadi anggota Paspara di SMA Negeri Iya, Selatan. jadi anggota Paspara. Aktif banget ya. Aktif banget di semua Oh, iya. organisasi kayaknya ya. Ya, insya Allah. Seru banget ya perjalanannya, tapi pasti nggak mudah dong ya, Siam. Ya, nggak mudah. Terus ada nggak sih momen dimana kamu ngerasa kayak hampir menyerah atau bahkan malah kamu termotivasi gitu loh buat berjuang lebih keras gitu? Ya, ada sih titik terendah itu kayak, ini udah, kayaknya udah nggak bisa ini. Kayak udah capek banget, terus lihat sekolah lain tuh kok kayak siap banget ya, matang banget persiapannya. Jadi kayak, kayak Insecure. ya insecure gitu. Ya, lihat-lihat jangan kok, wah ini keren banget, bisa apa enggak ya. Terus, ya itu datang lagi teman saya juga nyemangatin lagi, bisa kok pasti bisa, insya Allah bisa. Doa sama ikhtiar aja. Terus alhamdulillah jalanin ikhtiar sama tawakal. Masya Allah. Nah, sekarang kan kamu udah jadi duta OSIS di Kabupaten Batang nih. Ya. Artinya ada dong tanggung jawab besar yang kamu pegang. Terus pasti teman-teman yang lagi nonton penasaran sih sama tugas utama duta OSIS itu apa aja. Iya. Ya, jadi ya tugas utama duta OSIS itu sebagai role model, contoh bagi para remaja sebaya agar menjadi lebih baik lagi. Oh, keren ya. Ya, Terus terus ya, jadi saya harus memberi contoh yang baik dan selalu berperilaku baik agar iya. ya teman-teman supaya saya juga meniru perilaku saya. Kalau programnya? Kalau program saya itu ada sosialisasi dan edukasi tentang anti narkoba dan anti perundungan. Oh iya, keren. Ya, Kayaknya kemarin tuh kayak ada juga sosialisasi gitu ya ya, di sini. ya itu juga
Berarti itu dari program kamu bukan? Bukan, itu saya termotivasi untuk untuk mengambil program tersebut karena juga melihat remaja sekarang itu cukup memprihatinkan, seperti banyak tawuran, minum-minuman keras itu. Jadi ya saya ikut prihatin karena yang melakukan itu teman-teman sebaya saya. Iya. Jadi saya harus memberi contoh dan saran edukasi yang baik bagi mereka. Kasih edukasi buat seumuran kita ya. Iya. Buat keren banget ya. Jadi kita makin penasaran nih gimana kedepannya Asyam ini ya. Jadi menurut kamu sendiri, peran anak muda dalam membawa perubahan positif di sekolah itu seperti apa sih? Kan ada nggak ya, ada siswa yang berpikiran, aku cuma siswa biasa yang nggak ikut ekskul apa-apa, kegiatan apa-apa, bisa nggak sih bikin suatu perubahan gitu loh. Jadi menurut kamu sebagai duta OSIS Kabupaten Batang ini tuh gimana gitu? Ya menurut saya kan kita juga itu sih di Indonesia juga ada program 2045 ya Indonesia Emas itu ya. Itu kita sepatutnya kalau misal menangani anak-anak yang kayaknya cuma diem doang di kelas itu, kita harusnya mengajak anak-anak itu supaya biar lebih percaya diri bahwa dia itu bisa, aslinya bisa. Cuma ya itu mungkin kurang dukungan dari teman-teman, mungkin keluarga juga. Jadi kita harus memberikan space untuk mereka agar bisa berkembang lagi. Nah, kalau kamu sendiri tuh bagaimana melihat contoh di kelas, teman-teman kelas gitu? Yeah. Kalau ada yang seperti itu, mereka merasa nggak bisa, mereka diem gitu. Tindakan kamu seperti apa? Mungkin saya juga ingin mengajak mereka kayak berdiskusi lah. Kayak ya contohnya berdiskusi tentang pelajaran atau tugas gitu. Jadi supaya anak itu nggak sendiri terus. Jadi kan kita bisa nemani, terus diajak cara nongeng gitu, biar lebih percaya diri, kan lama-lama terpacu gitu agar lebih bisa percaya diri dan bisa mengikuti kegiatan lainnya. Nah, buat teman-teman yang dengerin podcast ini pastinya pengen dong join duta OSIS atau aktif di organisasi-organisasi di sekolah ataupun di masyarakat gitu. Tapi masih ragu-ragu gitu ya. Nah, itu ada nggak sih buat Asyam ini tipsnya buat teman-teman kita yang lagi dengerin podcast? Pesan tips gitu ya buat teman-teman yang pengen ikut jadi duta OSIS. Jadi kan ada gambaran gitu loh dari Asyam sendiri. Ya kalau menurut saya sih, kalau misalnya ada seleksi gitu, kalau ada open recruitment gitu, mending ikut aja langsung, nggak usah malu-malu. Soalnya karena mungkin juga lawan kita itu juga pemula juga, jadi kan bisa tanya-tanya, saling sharing gitu. Kamu kenapa ikut, kok bisa ikut? Nggak apa, tanya aja, jangan malu. Soalnya itu kesempatan, peluang besar buat kita juga. Buat pengalaman ya. Buat pengalaman, nambah pengalaman, nambah teman juga, nambah relasi. Itu keren banget, bantu kita biar saya tahu sekitar, terus aktif juga. Itu benefitnya juga besar. Iya, buat diri sendiri, buat orang lain gitu ya. Keren banget. Wah, inspiratif banget ya. Kita jadi semangat nih buat aktif kayak Asyam kayak gini gitu ya. Nah, terus tadi kan bilang waktu finalnya itu kan bilang kayak menyampaikan visi misi gitu lah. Kamu masih inget gak visi misinya? Boleh disampaikan gitu? Kalau saya ingat bisa sampaikan ke teman-teman kita. Ya masih sih. Visi saya tuh kemarin tuh kayak memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para siswa-siswi sebaya untuk mencegah perundungan dan anti narkoba. Karena juga melihat dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, itu juga kayak sering tawuran apa-apa, terus mabuk gitu. Aduh, enggak banget. Udah biasa ya buat sekarang gitu. Padahal itu aslinya juga dilarang sama agama ya. Iya, berarti memacunya ke agama berarti ya? Ya, sama ya agama sama dampak negatifnya. Iya, dampak negatif. Nah, itu dari misi tersebut kamu sudah menjalankan belum, kayak edukasi atau mengajak langsung gitu loh, ke action gitu di lapangan? Kalau sekarang belum sih. Oh, belum. Ya, karena juga belum ada itu dari sananya. Jadi kita juga nunggu informasi dari
pusat. Oh, jadi nggak semena-mena kita Iya, nggak langsung. semena-mena. Iya. Jadi juga harus persetujuan dari kepala duta OSIS gitulah, dari pusatnya langsung. Posisi dulu ya. Iya. Kalau tadi kan misi ya? Visi belum? Nah, itu visi kayaknya. Oh, visi. Kalau Iya. Kalau misi Itu kalian lah. Visi saya itu mewujudkan generasi remaja bebas narkoba dan anti perundungan. Ya, mantap Wes. banget. keren banget ya, inspiratif. Nah, terakhir nih, kamu kan sebagai juga anggota OSIS ya, Ya. atau malah ketua 2 tadi ya? Iya. Kedua, Oh, ketua 2 keren banget. Nah, itu ada nggak harapan buat OSIS dan SMA Negeri 1 Batang, dan mungkin bahkan buat OSIS di SMA Negeri 1 Batang di sini? Ada sih harapan saya buat OSIS SMA Negeri 1 Batang itu lebih maju lagi, lebih aktif, dan lebih mengglobal. Jadi itu kita kayak membuat acara itu untuk khalayak umum. Jadi lebih mengetahui kalau misalnya OSIS SMA Negeri 1 Batang itu emang bagus. Berarti nggak lingkupnya cuma Iya. di SMA Negeri 1 Batang doang Ya, ya? harus lebih besar lagi lingkup relasinya. Wah, nggak kerasa banget ya kita udah ngobrol selama ini. Iya. Nah, kita udah dapat pembelajaran, terus dapat inovatif, inspiratif dari Aisyam ini. Iya, tadi udah kasih share kayak pengalamannya, terus apa namanya, tantangan, Ya, terus tantangan. kasih harapan juga, keren banget Motivasi sih. buat teman-teman juga. Iya. Nah, terima kasih banget buat Iya. Asyam yang udah sharing cerita dan inspirasinya. Jadi semoga kedepannya buat Asyam bisa lebih menginspirasi banyak Iya. orang. Lagian juga belum Iya. itu ya, memberi edukasi. Ya, belum belum. Nah, itu nanti bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Keren banget sih. Ya. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara pada podcast kali ini. Jangan lupa tonton podcast kita Di di episode episode selanjutnya. Iya. Jadi sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, kami dari panitia dan MPK SMA Negeri 1 Batang di siaran ini ada kasih kenang-kenangan nih buat Asyam. Wih. Ya, Aisyam, Oh ya, diterima. oke. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Halo. Jadi saya Raisya Dan saya Yusuf. pamit Kami undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.